Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengambil langkah strategis di tengah kenaikan harga bahan pangan seiring beroperasinya SPPG Badan Gizi Nasional di berbagai daerah. Koordinasi antar stakeholder terkait terus digencarkan. Mendagri Tito Karnavian terus berkoordinasi intensif dengan kementerian terkait guna stabilitas harga bahan pangan untuk menyukseskan program makan bergizi gratis, termasuk telah beroperasinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di berbagai daerah. Antisipasinya saya sudah koordinasi dengan Menteri Pangan, karena kan harga telur, daging ayam sudah mulai sedikit naik ya. Itu dikarenakan salah satunya dikarenakan demand dari MBK kan cukup banyak meningkat. Oleh karena itu saya koordinasi dengan kepala daerah, kemudian dengan Menteri Pertanian untuk mendorong para peternak ayam, ras dan telur ya, untuk bisa memperbanyak produksi dan suplai mereka. Koordinasi dan langkah strategis juga dilakukan dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan juga para kepala daerah agar tiap Pemda dapat mengoptimalkan suplai di wilayah mereka masing-masing, termasuk pemanfaatan peternak lokal khususnya peternak ayam dan telur untuk meningkatkan produksi mereka masing-masing. Sebanyak 158 desa dan 9 kelurahan di Kabupaten Donggala menggelar musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes tahun anggaran 2026. Salah satu poin utama dalam pembahasan tersebut adalah komitmen seluruh desa untuk mengalokasikan 30% dana desa dari pagu anggaran sebagai dukungan bagi Koperasi Merah Putih. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Donggala, Patakali, menjelaskan bahwa alokasi 30% tersebut merupakan dana talangan bagi Koperasi Merah Putih yang mengalami kendala dalam operasionalnya. Dana ini sifatnya sebagai dana jaga-jaga. Jika Koperasi Merah Putih menghadapi masalah keuangan, maka dana tersebut bisa digunakan sementara. Namun jika koperasi berjalan baik dan memperoleh sisa hasil usaha sebesar 20% dan terkembali ke desa. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa koperasi yang mampu menghasilkan SHU secara rutin wajib menyetor imbal jasa sebesar 20% dari SHU kepada pemerintah desa setiap tahunnya. Dana tersebut akan masuk sebagai pendapatan asli desa, PADES. Sebenarnya itu dana talangan yang 30% itu dari desa itu kan sudah ada aturannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa bahwa dana desa itu harus disisihkan 30% sebagai dana untuk berjaga-jaga kaitannya dengan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Itu dana talangan. Nah, jadi dana talangan ini ketika misalnya KDKMP misalnya atau KDMP yang ada di desa misalnya dia ada masalahnya sedikit, maka dia bisa menggunakan dana itu. Ini bentuk tanggung jawab dan sinergi antara koperasi dengan desa. Ketika koperasi untung, desa juga mendapatkan manfaat langsung dari Koperasi Merah Putih. Kebijakan pengalokasian 30% dana desa untuk Koperasi Merah Putih ini juga sejalan dengan regulasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mewajibkan desa mendukung penguatan koperasi sebagai motor ekonomi masyarakat. Program Koperasi Merah Putih di Donggala diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi desa, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat kemandirian ekonomi lokal berbasis usaha bersama masyarakat. Dari Kabupaten Donggala, Basrudin Muhammad, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan.